Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba mempelajari materi baru dari praktikum farmakognosi, yaitu fruktus dan semen. Di sini ada 3 tanaman yang coba kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah Funiculi-fructus, yang kedua Piperis nigri-fructus, dan yang terakhir adalah Parkia semen. Kita mulai dari Funiculi-fructus dulu kali ya. Baik, Funiculi-fructus ini nama lainnya adalah adas ya, buah adas dari tumbuhan Funiculum vulgare dari famili Apiaceae. Dia memiliki pemerian, bau yang khas aromatik, dan rasa mirip camphor. Untuk fragmen dari Funiculi-fructus ini terdiri dari yang pertama adalah endokarpium dengan sel-sel palisade. Palisade saya rasa Anda sudah mengetahui ya bagaimana bentuknya ya. Di sini adalah palisade seperti yang Anda ketahui. Kemudian bagian sebelahnya ini yang bentuknya garis-garis, susunan garis-garis. Di sini yang disebut dengan endokarpium. Ya, endokarpium itu merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal gitu ya. Kalau misalkan dipisah, endokarpiumnya akan terlihat seperti nomor 2 ini. Jadi yang garis-garis ini adalah endokarpium, gitu ya. Kemudian di sini ada sel-sel endosperm. Ya, ini adalah sel-sel endosperm. Coba kalian amati lebih detail ya. Nanti akan ada isian dari sel endosperm itu yang berwarna kekuningan gitu ya. Itu adalah butir-butir minyak dan butir-butir aleuron yang bisa jadi berisi hablur kalsium oksalat yang berbentuk roset yang sangat kecil gitu ya. Kemudian juga ada serabut di situ, entah sklerida atau sklerenkim ya, itu ada serabut. Kemudian ada berkas pengangkut, dan yang terakhir ada epikarpium. Epikarpium itu merupakan lapisan luar yang sangat keras dan tidak tembus air gitu ya. Nih. Kemudian yang menjadi ciri khas juga di sini ada fragmen parket cell. Parket cell itu merupakan gabungan 2 sel ya dari endokarpium dan mesokarpium. Jadi endokap itu tadi kalian tahu bahwa selnya bergaris begitu ya. Kemudian untuk mesokap dia agak kotak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat dalam satu fragmen ini ada seperti yang bergaris namun ditumpukin sama sel-sel yang kotak gitu kan. Nah, ini adalah fragmen parket cell. Kemudian di situ ada penebalan jala. Apa yang di penebalan secara jala? Ada parenkim ya, parenkim dengan penebalan jala. Jadi parenkimnya menebal, di situ ada kayak penebalan yang cukup bisa dibedakan ya. Anda selama ini tahu apa itu parenkim, tapi di sini parenkimnya dia mengalami penebalan gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada fragmen saluran minyak ya. Fragmen saluran minyak jelas kita bisa bedakan dari warna yang lebih gelap ya dibandingkan dengan sisi kanan kirinya. Itu adalah fragmen saluran minyak. Nah, ilustrasinya bisa kalian lihat di sini. Dari tampilan mikroskop tadi kita sudah menemukan sel-sel saluran minyak ya. Kemudian endokarpium. Endokarpium kalau diperbesar seperti nomor 3 ini, tapi yang kita lihat adalah seperti yang nomor 8 gitu ya. Kemudian ada epikarp tapi kita tidak temukan stomatanya ya. Tapi ada mungkin di fragmen yang lain gitu ya, tapi di fragmen ini tidak ada. Kemudian ada
endosperm ya, nomor 6 endosperm tadi yang berisi butir minyak dan aleuron gitu ya. Itu secara ilustrasi bisa kalian lihat di slide ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tanaman yang kedua, yaitu Piperis nigrifructus dari tanaman Pipernigrum famili Piperaceae ya, atau kalau orang awam sebutnya ini lada hitam. Dia memiliki kemirian, bau khas aromatik, dan rasa yang pedas ya, khas banget. Nah, di sini ada fragmen penyusun pada Piperis nigrifructus. Yang pertama adalah perikarpium, seperti yang kalian lihat di sini ya, bagian atas ini. Kemudian ada sklerida. Sklerida atau kita sebutnya sel batu ya. Sel batu di sini coba kalian amati lebih detail. Ini sel batunya juga memiliki tipe yang penebalan U ya. Sel batu dengan tipe penebalan U. Nah, di sini contohnya. Jadi penebalannya itu hampir menyerupai bentuk U begitu ya. Kemudian di sini ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan sklerenkim dan sklerida. Apa sih sebenarnya perbedaan sklerenkim dan sklerida? Itu serat sklerenkim itu berbentuk panjang ya dan sempit, sedangkan sklerida itu berbentuk agak membulat yang berdinding keras. Nah, serat sklerenkim ini berasal dari sel-sel meristem, sedangkan sel sklerida itu berasal dari sel parenkim. Kemudian di yang nomor 5 ini ada parenkim endosperm dengan tetes minyak ya. Tetes minyak ini yang agak transparan di sini berwarna kuning, bisa kalian amati nanti ya. Kemudian ada fragmen parenkim mesokarp dan saluran minyak. Ya, saluran minyak sudah terlihat ini ya, warnanya yang cukup khas. Kemudian mesokarp ditandai dengan sel-sel yang berbentuk kotak-kotak seperti itu. Dan ini adalah ilustrasi dari fragmen penyusun Piperis nigrifructus gitu ya. Bisa kalian amati tersendiri. Selanjutnya ada Parkisemen, Parkiroxburgii dari famili Leguminosae. Di sini ada fragmen penyusunnya ya. Oh ya, saya jelaskan untuk pemberiannya. Untuk Parkisemen ini baunya khas, rasa khas, dan agak pahit gitu ya. Semen. Tadi fruktus buah ya. Semen ini berarti biji ya. Biji. Fragmen lapisan sel serupa palisade. Ya, di sini kalian bisa lihat dia memanjang seperti itu. Ya, atau di bagian sini ya. Ini sel palisade ya. Palisade biasa kalian temukan di mana? Di folium ya. Makanya di sini di biji itu hanya disebutkan serupa karena dia bukan palisade, serupa palisade aja. Kemudian ada sel bentuk halter. Sel bentuk halter itu ada di bawahnya ini. Susunan waktu di gambar ini ya, itu ada di bawahnya sel palisade, itu kecil banget, dibuat tonjolan-tonjolan gitu deh. Kemudian ada sel parenkim kulit biji yang terlepas. Yang mana? Yang ini. Gitu ya. Kalau diilustrasikan bisa kalian lihat seperti gambar di sini. Ini tadi sudah kita temukan ya. Fragmen lapisan sel serupa palisade. Kemudian sel halter itu kalau kalian perbesar ya, perhalus di mikroskop, nanti yang bagian bawah ini loh, yang ini. Ya, yang tengah ini ya. Ini yang namanya sel halter.
Kemudian ada sel parenkim kulit biji yang terlepas, itu yang ini, nomor 3 ya. Lapisan sel serupa palisade dengan sel bentuk halter ya. Sama tadi ini dan ini gabungannya ya. Serta ada parenkim keping biji. Jadi dalam satu fragmen ini ada 3 penyusun selnya ya. Ada parenkim keping biji yang berisi minyak dan aleuron ya. Di dalamnya ini warnanya agak kekuningan berarti ya. Dan yang terakhir ada fragmen keping biji. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Coba kalian amati lebih lanjut ya, langsung di mikroskop. Untuk perbesaran semuanya bisa kalian lihat di 40 maupun 100 kali ya, baik dengan media air maupun media floral hidrat. Begitu, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.